Das. Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari moderator podcast 1, saya Muhammad Fadilah dari absen 1. Saya Dapo Aksara dari absen 6. Di sini kami akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok 2, silakan memperkenalkan diri masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Kaisa Zabira Rahma, absen 16. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abu Sayyid Teman Hidayat, absen 13. Halo, perkenalkan nama saya Fatih Wirananda dari absen 11. Perkenalkan nama saya Dika dari absen 18. Perkenalkan nama saya Faisal Muhammad Ramadan dari absen 10. Dari absen 14. Ya, silakan untuk kelompok 2 untuk membuka presentasinya. Pertama kita akan mulai dari latar belakang. Ini kita yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah di sini kita mau membahas tentang hoax. Pertama kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Nah di sini latar belakangnya IPTEK sebagai singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK juga sebagai ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan teknologi berdasarkan kepada pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga berjalan secara beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Dengan kata lain, perkembangan IPTEK akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Uraian khusus. Hoax merupakan informasi, kabar, berita yang palsu atau bohong. Pada kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, hoax diartikan sebagai berita yang bohong. Hoax yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa atau menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan, akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Selanjutnya ada uraian solusi. Upaya supaya tidak terjebak dengan berita atau informasi palsu yang dikeluarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan cara sederhana untuk mengidentifikasi berita hoax dan berita asli, seperti berhati-hati dengan judul yang provokatif, mencermati alamat situs, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta grup diskusi anti hoax. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Apa itu? Kenapa hoax dapat terjadi dan bagaimana upaya untuk menghentikan hoax yang sudah tersebar di internet. Kita lanjut ke pengertian apa itu IPTEK. Seperti yang kita tahu, IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan IPTEK menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban manusia. IPTEK juga memberikan konsep bagaimana pemahaman manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah berubah selama berabad-abad. Sebagaimana kita tahu, ilmu pengetahuan dan teknologi berperan penting dalam kehidupan. Maka dari itu, dengan adanya IPTEK, semakin mempermudah manusia dalam memulai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, mencari informasi di Google dalam bentuk video ataupun dalam bentuk dokumen. Kemudian, dari itu, sudah seharusnya setiap orang mengerti dan memahami apa itu pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kenapa hoax dapat terjadi? Hoax dapat terjadi karena kesalahan informasi yang didapat dan tidak mencari sumber informasi yang lebih kredibel. Permasalahan ini bisa ditimbulkan karena seseorang membenarkan informasi yang salah, namun orang lain tidak percaya akan kebenaran tersebut karena dia memiliki bias informasi. Nah, jadi hoax ini itu merupakan informasi yang sesungguhnya salah, gitu kan? Tapi dibuat seolah benar. Tujuan dari penyebaran ini tuh membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dengan begitu,
Individu mengambil keputusan lemah juga meyakinkan hingga salah. Selanjutnya, upaya menghentikan hoax yang sudah tersebar di internet. Setiap orang bisa menyebarkan dan mengunggah atau membuat berita di media sosial terlepas dari palsu atau benarnya berita tersebut. Nah, setelah diunggah, orang lain pasti akan menyebarkannya. Saat kita cerna dan kita tahu berita itu palsu, kita dapat melaporkan berita tersebut. Nah, seperti dalam Instagram, ada pilihan untuk melaporkan unggahan yang berkaitan dengan berita palsu. Berita palsu juga dapat dilaporkan kepada Kominfo dan akunnya itu biasanya akan diblokir. Nah, tindakan lanjut dari Kominfo itu selain memblokir itu menghapus berita tersebut dari internet. Jadi di sini selanjutnya kita akan menayangkan video dari kelompok 2. Ya, untuk kelompok 2 dipersilakan. Selamat menyaksikan. Apa itu hoax? Siapa yang mau tahu? Nah, gimana misalnya kalau lo lagi asik-asik makan mie instan, terus lo cek sosmed, orang-orang lagi pada heboh nge-share berita ada koruptor dikutuk rakyat jadi ikan pari. Hah? Iya sih, itu kabarnya bagus, tapi bikin kesel karena itu adalah hoax. Tapi sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Kata hoax berasal dari sebuah mantra hokus pokus yang biasa digunakan para pesulap di abad ke-16 atau semacam mantra abrakadabra. Jadi kayak pesulap, penyebar hoax mencoba membuat seseorang melihat suatu kebenaran menjadi kepalsuan atau sebaliknya. Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2017 melakukan survei dan mencatat sebanyak 91,8% jenis hoax yang diterima responden berkaitan dengan politik dan SARA. Hoax-hoax ini paling banyak beredar di media sosial dan aplikasi chatting. Terus, dari 1.000 responden yang diteliti, sebanyak 30% menyatakan sulit untuk memeriksa kebenaran suatu informasi yang diterima antara hoax atau bukan. Lalu, gimana sih cara menangkal hoax? Berikut ini adalah beberapa cara menangkal hoax. Pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan biar hoaxnya banyak di-share dan lebih banyak orang yang membaca. Maklum, biasanya yang bikin berita hoax kalau nggak buat menjatuhkan kelompok tertentu ya buat nambahin pengunjung website biar banyak iklan, banyak duit gitu. Kedua, perhatikan alamat situs. Kalau ada link yang diberikan dalam suatu potongan berita, buka dan perhatikan isi-isinya. Kalau banyak berita yang gak berimbang, baiknya jangan percaya, apalagi situsnya abal-abal atau cuma pakai blog gratisan. Ketiga, periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Kalau lo dapat berita dari website yang gak jelas, coba cek lagi apakah media-media lain yang emang kredibel juga memberitakan. Keempat, periksa keaslian foto. Biasanya banyak penyebar hoax suka ngedit-ngeditin foto. Selain berita yang dikarang-karang, kadang penyebar berita hoax juga niat buat bikin foto yang diedit untuk meyakinkan membaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di internet. Jebakan Batman sudah nggak laku lagi. Kini kita harus waspada jebakan hoax. Apa itu hoax? Siapa? Udah. Boleh langsung ke narasumber. Untuk Teh Fatia, boleh. Oke, boleh ikut share screen ya? Ya, sebentar Ibu. Ini dulu. Oh, sudah. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Suaranya apakah terdengar? Jelas banget, bagus. Alhamdulillah kalau gitu. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin lebih baik kita kenalan dulu kali ya, karena mungkin baru sekarang ini kenapa tiba-tiba kok ada Bu Fani di sini gitu untuk jadi narasumber. Nah, mungkin saya nggak nyiapin folder khusus untuk biodata saya sendiri, tapi sekarang saya bekerja sebagai dosen di Prodi Ilmu Komunikasi UPI. Nah, ini jadi kalian mungkin nanti kalau mau ngambil kuliah di ilmu komunikasi, masuknya ke UPI, mungkin nanti bakalan ketemu saya bakalan ngajar kalian gitu ya. Sebelumnya sampai saat ini saya masih bekerja di konsultan komunikasi strategis juga.
ada di beberapa aktor politik, tapi ada juga di beberapa think tank gitu. Sedangkan kalau di UPI sendiri jadi dosen tetapnya sih baru Pak, kebetulan saya masih junior banget ini. Tapi sebelumnya saya memang bekerja sebagai dosen luar biasa. Jadi awalnya praktisi yang ditarik untuk menjadi dosen gitu di UPI. Nah, kalau kalian perhatikan mungkin kebanyakan pekerjaan saya nggak jauh-jauh dari komunikasi gitu ya. Dan juga strategi komunikasi atau campaign strategi atau advokasi karena memang kebetulan spesialisasi karir saya di situ. Nah, tapi sebelum saya PhD kemarin, saya sempat bekerja juga untuk menjadi communication advisor-nya untuk Menteri Hukum dan HAM. Jadi saya sempat dipekerjakan di kabinet Jokowi yang pertama untuk bisa membantu menteri dalam mengelola komunikasi publik instansinya gitu, pemerintah. Kalau untuk yeay gitu ya Pak ya. Kalau untuk pendidikan sendiri, saya sebetulnya lulusan UPI dulu waktu S1, saya sempat kuliah di UPI ngambil psikologi, tapi psikologinya psikologi sosial. Nah, sebelum kuliah di UPI, di seumuran kalian dulu, saya sempat ikut exchange program ke Brazil. Jadi saya lulus SMA-nya justru malah di Brazil selain di Bandung. Saya sendiri alumni SMA 8 gitu. Setelah lulus dari UPI, saya sempat bekerja di Kemenpora juga. Lalu saya meneruskan S2 saya di University of Melbourne, jurusan International Relations. Dan kemarin saya akhirnya menyelesaikan PhD saya di Political Science tahun 2022. Jadi masih fresh from the oven banget ya. Masih baru gitu, baru jadi dosen, baru jadi PhD juga. Untuk hari ini mungkin saya nggak akan banyak ngasih materi yang ribet buat adik-adik ya, pengennya nyebutnya teman-teman ya, tapi kayaknya umurnya terlalu jauh berbeda gitu. Jadi sekarang saya mungkin akan lebih banyak ngasih insight sedikit tentang hoax, dan ini sumbernya memang lebih banyak dari sumber referensi literatur komunikasi gitu. Kita mulai aja ya. Nah, untuk definisinya sendiri tadi kelompok yang presentasi sudah memberikan definisi dan penjelasan yang cukup singkat dan tepat tentang hoax. Jadi hoax itu sebetulnya adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk membuat seseorang mempercayai sesuatu yang tidak benar. Nah, ini nih yang menarik, terutama sesuatu yang tidak menyenangkan, gitu ya. Menurut penelitian Nazir DKK di tahun 2019, si hoax ini juga didefinisikan sebagai informasi yang bertentangan dengan fakta. Itu untuk definisi. Lalu lingkupnya hoax itu sebetulnya berada di ranah mana sih gitu. Kalau kita perhatikan kan apalagi mungkin ini adik-adik semua lahir di era di mana internet sudah ada ya. Iya nggak? Kayaknya nggak mungkin gitu merasakan hidup tanpa internet tuh nyari informasi pasti bakalan susah banget. Nah, tapi sebetulnya si hoax ini tuh bisa dilakukan secara offline juga loh. Cuman memang di konteks saat ini banyak juga dilakukan secara online gitu. Nah, kenapa akhirnya hoax ini banyak terjadi di lingkup platform komunikasi online gitu? Karena yang seperti kita ketahui, kalau informasi online itu kan udah tidak terbatas ya. Kayak dalam per detik aja kita bisa nemuin informasi baru dari sumber yang baru, apalagi sekarang platform sosial media juga makin banyak. Jadi apa ya, kalau bahasa gayanya itu kita mengalami flood of information. Kita mengalami kebanjiran informasi. Informasi itu bisa ada di mana-mana. Nah, karena informasinya terlalu banyak, volumenya terlalu besar, terus terlalu cepat juga, kadang-kadang terjadi kebingungan. Kita jadi mikir ini sebenarnya informasi yang benar sama yang salah di mana sih gitu ya. Dan kalau kita tidak melakukan cross check akan sumber beritanya, maka si hoax itu bisa terjadi, khususnya di media-media online gitu. Oke, sejauh ini masih aman? Aman, good. Nah, terus kenapa sih hoax itu bisa terjadi? Ini yang pertama, penggunaan dan perkembangan teknologi digital yang masif. Adik-adik tahu nggak kalau di Indonesia itu kira-kira ada berapa jumlah penduduknya? Jutaan. Berapa juta kira-kira di Indonesia? 270 juta. Betul. Sekitar 270-an sampai 280-an.
Kira-kira yang punya akses ke internet itu berapa juta orang? 80%-nya 200-an. 200-an ya. Ini banyak banget orang yang udah bisa dapetin akses internet, ya nggak? Apalagi kalau misalnya tinggal di kota-kota besar, selama punya handphone, ada SIM card, atau misalnya ada WiFi, udah deh, udah bisa terkoneksi dengan gampangnya. Nah, karena penggunaan dan perkembangan teknologi digital yang masif ini, kita juga harus perhatikan. Kadang kita dapetin banyak banget aplikasi gitu ya di sosial media kita yang terbaru misalnya, tanpa kita tahu kita udah langsung download. Siapa yang kayak gitu? Kayak Instagram ngeluarin thread gitu. Oh ya udah deh gue download juga, pengen tahu gimana. Kalau misalnya zaman saya muda dulu ada Path namanya. Kalian sempat main Path nggak? Oh, pet. Atau belum pernah dengar ya? Mungkin nggak, belum pernah dengar. Nah, jadi ketika kita mengalami akses yang tidak terbatas akan penggunaan dan perkembangan teknologi, tapi dengan pemahaman yang cukup minim akan manfaat dan bahayanya seperti apa, maka hoax itu bisa terjadi, gitu. Dan ini berkaitan dengan yang poin kedua yang tadi saya sempat bilang, itu ada information flooding. Ketika informasi ini sudah banjir di mana-mana banyak, versinya macam-macam, kadang-kadang kita juga secara psikologis itu mengalami information fatigue. Siapa di sini kalau yang kalian udah belajar selama 12 jam, terus aja belajar, terus capek, otaknya jadi ngeheng gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ada nggak? Banyak ya, langsung relatable gitu. Nah, itu juga yang terjadi dengan informasi. Karena kadang kalau misalnya kita ngerasain banyak banget nih, gue dapetin informasi dari kanan kiri, informasinya beda-beda, sumbernya beda-beda, dari platform beda-beda juga. Lama-lama otak tuh ngeheng kan, mikir udah deh terserah yang mana aja, gue ikutin deh, percaya-percaya aja gitu. Nah, di situ juga hoax bisa muncul. Jadi selain dari information flooding, kita juga harus ngelihat dari perspektif manusianya, di mana manusia itu juga bisa capek ketika dijejelin sama berbagai informasi gitu. Dan berikutnya ini rendahnya tingkat literasi. Tingkat literasi ini bukan cuman dari berapa persen orang Indonesia yang bisa membaca doang, enggak. Tapi menurut saya kekurangannya di Indonesia itu selain rendahnya tingkat literasi, tapi rendahnya juga kemampuan untuk critical thinking. Karena ketika kita memiliki tingkat literasi yang tinggi, baik itu secara literasi biasa atau literasi digital, otomatis critical thinking kita pun akan semakin tinggi. Jadi ketika kita dapetin informasi itu bukan cuma kita ngelihat datanya aja yang ada di informasi itu gitu ya, tapi what's beyond the data. Oke, sekarang saya mau tanya deh. Misalnya kalian baca berita, sekarang lagi rame-ramenya tentang politik ya. Saya ngasih contoh di politik karena itu memang riset saya di komunikasi politik. Tapi saya pengen tahu nih impresi kalian. Kalau ada salah satu berita dia bilang 48% penduduk di Jawa Timur memilih capres dan calon pasangan capres dan cawapres yang A misalnya. Dari informasi itu kira-kira apa nih yang bisa kalian tangkap? Dari satu kalimat itu aja. Sebagian warga banyak yang memilih calon presiden itu. Oke. Di mana tadi yang saya bilang kotanya? Provinsinya? Jawa Timur. Oke. Ada lagi nggak informasi yang harus bisa kalian tangkap atau bisa kalian translatekan dari informasi tadi, walaupun itu cuma satu kalimat doang? Ngomong aja capresnya melakukan kampanye. Capresnya melakukan kampanye. Oke, ada lagi? Disampaikan? Apalagi? Apalagi? Kalau di kelas saya tuh saya selalu punya aturan there's no such thing as silly question or silly answers. Selama kalian bisa menjawab dan bisa mengelaborasikan dengan rasionalisasi kalian, itu semua bisa benar. Jadi jangan takut ngomong, saya juga nggak akan gigit. Zoom. Ada lagi? Ada lagi? Jangan takut salah ya.
penduduknya sudah melihat Penduduknya sudah melihat visi misi. Penduduknya sudah melihat visi misi. Oke. Nah, dari jawaban yang kalian kasih tadi itu kan kebanyakan mikirnya itu berarti oh memang 48% orang di Jawa Timur memilih capres tersebut gitu ya. Tapi kalian pernah mikir nggak itu kira-kira yang bikin risetnya siapa? Kenapa bisa muncul angka 48% itu? Terus sampling atau misalnya orang yang dimintain pendapatnya itu siapa aja? Karena bisa jadi Jawa Timur itu provinsi besar. Siapa tahu yang ditanya itu mungkin cuma di daerah Madiun aja gitu. Dan itu tidak merepresentasikan 48% orang-orang yang berada di Surabaya misalnya. Nah, critical thinking itu kita perlu dibikin seperti itu. Lalu ketika kita bilang misalnya 48% itu kan kita ngelihat 48% itu adalah angka yang besar ya. Padahal kalau kita pikir-pikir berarti ada 52% dong yang nggak milih dia gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa jadi hoax juga. Karena apa? Biasanya informasi yang disampaikan itu cuma sepotong-sepotong. Semua orang bisa kemakan informasi itu karena biasanya tingkat literasinya rendah dan memang tidak memiliki critical thinking skill yang baik gitu. Nah, jadi sekarang nih, kalau misalnya lagi ngelihat data-data pilpres atau misalnya pileg gitu ya dan lain sebagainya, kita harus mulai kritis kalau ngelihat data. Siapa yang ditanya gitu, apakah semua orang setuju atau enggak? Yang bikin beritanya siapa? Karena siapa tahu dia ada afiliasi tertentu dengan partai politik tertentu dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. Rendahnya tingkat literasi dan tidak memiliki kemampuan critical thinking itu sudah dibahas juga. Terus yang berikutnya, kita tahu cara pakai gadget, tapi kita nggak paham cara kerjanya. Ini contoh klasik ya. Orang tua saya, jadi ayah saya dari dulu nggak pernah mau pakai HP. Susah makanya ngomongin. Dia baru mau pakai HP setelah dia pensiun. Jadi yang dia tahu itu adalah gimana caranya mainin WhatsApp. Instagram nggak punya, Facebook nggak punya, tapi dia punya WhatsApp gitu. Dia ngerti cara pakai WhatsApp kayak gimana, tapi kadang dia nggak paham ketika dia ngelihat misalnya berita-berita dari WhatsApp itu cenderung langsung dipercaya gitu. Oh ini kemarin ada berita ini soalnya ada videonya di WhatsApp. Padahal kalau misalnya kita ngelihat nih kalau kita paham cara kerjanya WhatsApp, ketika satu konten sudah di forward berkali-kali, itu kita jadi bertanya-tanya kan, apakah itu sumbernya kredibel atau enggak? Iya enggak? Atau mungkin kemarin yang sempat heboh nih di grup WhatsApp RT dan RW di kompleks saya gitu ya. Jadi sempat ada berita yang cuma nulis tulisan kalau sebelum menggunakan ATM, itu ada baiknya kita mencet cancel dulu 2 kali sebelum kita masukin PIN katanya. Tapi di situ nggak ada kop surat, gitu ya. Terus nggak ada keterangan dari bank mana juga. Nah, kita semua tahu nih cara pakai gadget, tapi kita nggak paham cara kerjanya kalau ternyata, oh, di WhatsApp itu kan nggak ada filter untuk bisa memilih atau kita nggak bisa report ini beritanya palsu atau enggak gitu. Beda dengan Instagram. Kira-kira kayak gitu deh untuk yang paham pakai gadget tapi tidak paham cara kerjanya. Nah, ini berikutnya satu hal yang paling penting itu orang jadi bisa percaya sama hoax atau hoax itu bisa terjadi karena semakin berkurangnya kredibilitas media nasional. Apalagi setelah Pilpres 2019 lalu ya, kayaknya kita udah punya prejudis gitu. Oh, kalau media ini pasti dukungnya capres apa, media ini pasti dukungnya capres apa. Nah, karena kita punya impresi seperti itu, punya opini seperti itu terhadap media massa, jadi kita ngelihat kredibilitas mereka juga jadi makin turun. Karena kita sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada media-media nasional, akhirnya banyak muncul media-media alternatif yang memberikan sumber informasi berita alternatif juga. Di sini ada yang ngikutin Pintar Politik di Instagram? Nggak ada. Mungkin umur-umurnya masih belum suka sama politik kali ya. Atau mungkin saya mau gini deh. Kalian kalau nyari berita itu biasanya nyari berita di mana nih sumbernya? Twitter, Instagram. Twitter, Instagram. Akun apa yang kalian ikutin? Detik.com. Detik.com. Terus? Ya, Volkatif. Tribun Jabar gitu ya. Nah, itu tadi vokatif itu kalau di ilmu komunikasi kita menyebutnya homeless media, media yang nggak punya rumah. Kan kalau Detik tuh dulu dia ada medianya Detik khusus gitu ya, terus dia punya platformnya Detik khusus, terus kanalnya juga ada.
Nah, kalau misal Vokatif ini dianggap sebagai homeless media karena ini adalah media yang muncul hanya di sosial media aja. Nggak ada rumahnya gitu kesannya. Nah, mungkin untuk beberapa orang kayak Vokatif atau misalnya narasi dan lain sebagainya, itu kita bisa anggap sebagai sumber media alternatif juga. Karena itu bukan media-media yang besar, media nasional gitu ya, kayak apa namanya, TV One misalnya atau Pikiran Rakyat dan lain sebagainya. Nah, karena semakin banyak yang muncul media alternatif itu, kita jadi kadang nggak tahu ini kira-kira beritanya bisa diverifikasi nggak ya? Gitu. Mungkin buat media-media yang alternatif yang cukup besar, yang banyak followersnya, banyak engagementnya, kita mungkin mikir, oh ini kayaknya kredibel deh. Tapi mungkin ada beberapa akun-akun yang kayak Lambe Turah. Siapa yang ngikut Lambe Turah di sini? Nah, Lambe Turah itu juga sumber media, sumber informasi alternatif. Atau kayak di Twitter itu ada Partai Sosmed. Ada yang ngikutin nggak di sini? Partai sosmed. Enggak. Adit ngikutin. Tidak pada paham tuh Twitter. Ada yang ada yang enggak ya. Tapi saya yakin pasti kalau di umuran kalian tuh ngikutin akun-akun media sosial yang banyak ngasih berita yang sesuai dengan interest kalian, ya enggak? Apalagi kalau udah berkaitan sama spill-spill dari K-pop atau drakor gitu biasanya. Nah, itu adalah sumber media alternatif. Tapi kan kalau misalnya sumber media alternatif itu juga kadang kita agak susah untuk melacak apakah informasinya itu legitimate atau enggak, benar atau enggak gitu. Bisa diverifikasi atau enggak. Nah, itu berkaitan dengan kondisi berikutnya. Di Indonesia ini masih belum ada aturan tentang verifikasi sumber berita. Jadi masih belum ada apa ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kita nyebutnya check and balances. Jadi media tuh bisa ngasih berita seperti apa, terus gimana cara aturan verifikasinya itu kita belum ada. Makanya semua informasi itu bisa banget beredar di sosial media. Ya nggak? Contohnya misalnya, spill dong kemarin itu Chris Martin waktu konser dia makan apa gitu. Terus nanti ada akun sosial media yang bilang, ini spill nih dari orang dalam, katanya Chris Martin tuh kemarin jajan gini-gini, terus ngasih komentar kayak gini. Dan semua itu akhirnya dapetin banyak love, banyak komen, terus banyak like, malah di-repost sana-sini gitu. Itu karena kita masih belum ada aturan tentang verifikasi sumber berita. Padahal berita yang cuman katanya aja kalau di Indonesia kan bisa viral, ya nggak? Nah, disitulah hoax bisa terjadi. Terus berikutnya, hoax juga bisa terjadi itu karena kondisi sosial, ekonomi, atau politik. Jadi negara yang kondisi sosial, ekonomi, sama politiknya nggak stabil, itu sangat mungkin jadi negara yang paling banyak mengalami hoax juga. Soalnya apa? Seperti kita lihat sekarang kalau kondisi politik lagi nggak stabil, kayaknya gosip tentang capres kanan kiri itu selalu ada aja. Yang benar yang mana kita juga nggak tahu. Kemarin sempat ada isu katanya salah satu capres itu nempeleng mantan salah satu wakil menteri gitu. Saya coba cari-cari ini informasinya benar atau nggak ditayangin di media nasional gitu ya. Ternyata itu cuma diambil dari kutipan salah satu akun YouTube yang followersnya juga nggak banyak. Tapi beritanya jadi menggila di Twitter gitu. Terus kalau misalnya lagi kondisi sosial yang tidak stabil kayak kemarin waktu COVID, itu kan kondisi sosial kita nggak stabil, yang tadinya ketemu tiap hari tiba-tiba kita dibatasin gitu ya. Tiba-tiba muncullah aturan untuk divaksin misalnya. Karena kondisi sosialnya nggak stabil itu tadi, akhirnya banyak hoax-hoax yang muncul, oh gara-gara divaksin kemarin meninggal. Padahal kalau misalnya kita berpikir secara kritis, bisa jadi dia mungkin udah ada penyakit bawaan yang ketika diberikan vaksin, itu akhirnya jadi ada counter indication kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya. Apa ya bahasa Indonesianya? Yang akhirnya mengakibatkan kondisinya menjadi lebih fatal misalnya. Kalau misalnya kondisi ekonomi, kalian tahun 98 udah lahir belum sih? Belum ya kayaknya ya? Aduh, gila, saya langsung berasa tua banget ini. Nah, jadi zaman 98 dulu tuh Indonesia mengalami krisis moneter. Jadi kondisi ekonomi itu kemarin mengalami inflasi yang tadinya mungkin 10.000 bisa beli segala macam, tiba-tiba 10.000 cuma bisa dipakai beli cilok misalnya ya. Nah, karena kondisi ekonomi yang lagi nggak stabil, akhirnya muncul hoax di mana misalnya ada yang bilang kemarin itu karena isunya menyangkut sama isu rasisme juga, terus bilang, oh
kalau orang-orang Cina tuh pasti duitnya banyak deh gitu. Ya udah kalau gitu kita serang aja nih orang-orang Cina sebagai pendukung apa namanya kapitalisme dan lain sebagainya. Padahal kita nih sebagai pribumi lagi menderita banget misalnya. Itu kan sebetulnya hoax, nggak bisa dibuktikan juga kondisinya seperti itu. Tapi dampaknya itu kayak benar-benar nyata kemarin. Nah itu jadi salah satu contohnya kenapa hoax bisa terjadi itu karena kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak stabil. Yang berikutnya adalah FOMO. Di sini ada yang merasa dirinya FOMO? Fear of missing out. Takut ketinggalan zaman. Fear of missing out. Jadi kalau ada hal yang baru tuh gue harus yang pertama paling kelihatan nge-share, harus jadi yang pertama paling kelihatan komen, atau harus jadi yang pertama punya satu hal itu. Ada yang FOMO di sini? Ada. Ada. Nah, biasanya buat orang-orang yang punya kecenderungan FOMO ini, yang kayak nggak mau ketinggalan banget gitu ya, dia akan lebih gampang kemakan sama hoax karena apa? Biasanya kalau ada info yang baru, dia pengen jadi orang yang pertama untuk nge-share itu. Bisa jadi secara psikologis karena dia pengen kelihatan lebih keren atau lebih pintar dibandingin teman-temannya. Orang-orang FOMO biasa kayak gitu. Gue pengen kelihatan paling keren, jadi gue harus punya barang-barang yang limited edition dan baru. Yang terbaru akhirnya dia sebarin. Nah, itu bisa jadi hoax bisa terjadi di situ juga. Terus yang terakhir, Bukannya interupsi sebentar? oh iya boleh Pak. Interupsi sebentar. Apakah FOMO itu juga bisa diartikan sosialita? Bukan. Sosialita. Sosialita. Oh, jadi biasanya sosialita itu dia punya kecenderungan FOMO, Pak. Nah, itu maksudnya. Ya. Iya. Karena kan dia ngerasa, oh dia influencer gitu ya, banyak followersnya, banyak yang ngikutin dia. Jadi kalau dia ketinggalan satu hal tuh dia kayak ngerasa berdosa gitu. Makanya selalu berbondong-bondong untuk mendapatkan satu hal yang baru duluan, biasanya kayak gitu. Nah, sosialita biasanya punya kecenderungan FOMO gitu. Terus yang terakhir ini user preference di sosial media. Ada teorinya kalau sosial media itu ternyata membuat filter bubble. Jadi apa yang masuk ke akun sosial media kita, informasi yang diekspos ke kita lewat sosial media, itu adalah pilihan kita sendiri. Algoritmanya bekerja seperti itu. Contoh misalnya kalau kalian ngelihat konten di TikTok, itu biasanya kalian dapat pilihan untuk preference ya nggak? Kamu mau, atau misalnya di Instagram gitu, kamu mau ngelihat konten seperti ini lagi atau enggak? Kalau kamu bilang iya, berarti secara algoritma itu mereka ngitung, oh berarti preferensinya seperti ini. Kalau kamu bilang enggak, nanti dia bakalan nawarin lagi nih opsi-opsi yang lain. Gitu. Nah, kadang kalau misalnya kita sudah melakukan user preference yang sesuai dengan apa yang kita mau, ini bakalan kelihatan polanya. Kemarin tuh saya lagi tergila-gila banget sama K-pop idol namanya Seventeen ya. Jadi saya tonton lewat YouTube lah, terus kontennya lewat Instagram saya liatin juga. Jadi nanti di newsfeed yang bakalan muncul tuh pasti konten-konten soal Seventeen. Sekarang saya lagi fokus banget perhatian saya ke konflik Israel sama Palestina karena saya pengen tahu, saya invested di situ secara personal. Jadi sekarang konten-konten saya tuh yang muncul nggak jauh-jauh dari situ gitu isunya. Nah, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang mirip-mirip nih sama kita gitu ya, pemikirannya dan kepercayaannya gitu akan satu hal, itu kadang-kadang bisa muncul hoax juga karena apa? Kita ngerasa kita yang paling benar. Ini kalau misalnya kita ngelihat, kalau kalian ikutin beritanya juga, itu biasanya pendukung-pendukung pro-Israel selalu merasa mereka yang paling benar, padahal kayak kejahatan yang gede aja udah mereka lakuin, tapi mereka masih nggak ngerasa salah gitu. Nah, ini salah satunya juga karena ketika si user preference di sosial media ini sudah membentuk informasi yang bakalan kita terima sehari-hari, itu kita akan secara tidak sadar merasa kalau itu adalah sebuah kebenaran. Jadi mau dimasukin informasi yang nggak masuk akal sama sekali, tapi itu masuknya dari circle kita, kita akan relatif lebih mudah untuk bisa mempercayai itu. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya penggunaan sosial media ini juga harus digunakan secara wise gitu ya. Kita jangan cuma terekspos dari satu sudut pandang aja kalau misalnya lagi ngeliatin satu hal, apalagi kalau misalnya halnya kontroversial gitu.
Ada pertanyaan sejauh ini mungkin kenapa hoax bisa terjadi? Ya berikan tepuk tangan dulu dong. Oke, ini Bu Fani mungkin untuk sementara nanti bisa nyambung lagi karena nanti akan ada tanya jawab yang dipandu. Oke, baik Pak, boleh. Tapi sebelum itu mungkin ada satu hal yang bisa sampaikan, boleh ya Bu? Bu Fani? Boleh. Silakan Pak. Karena tadi juga saya belum perkenalkan diri, saya kebetulan memang yang mencetuskan ide acara tersebut. Kebetulan saya mengajar PPKN dan saat ini memang sedang menjadi contoh model pembelajaran P5 yang sejauh ini belum ada bentuk yang bagus seperti apa. Hebat Pak, hebat. Jadi ini juga alhamdulillah terima kasih dukungan Ibu. Nah, saya juga sekaligus mohon izin manakala nanti ini hasil ini kan direkod, direkam dan tembus sampai ke kepala sekolah, sampai ke pengawas, sampai ke PFM yang sekarang lagi ramai. Kemudian nanti muncul di media sosial atau di mana. Izin ya sebelumnya saya karena di situ Ibu ikut menyampaikan pendapat dalam masalah hoax tersebut dalam proses pembelajaran ini. Itu mungkin bisa ya Bu ya. Boleh Pak, nggak apa-apa. Dan Saya juga mungkin minta fotonya juga karena harus saya laporkan juga nanti. Video dan fotonya termasuk hasil rekaman ini nanti yang di Google Drive yang dari anak nanti akan setelah diedit kan dikirimkan ke saya, nanti linknya akan diberikan juga ke Ibu. Ya, Siap Pak, terima kasih banyak. Saling menguntungkan ya Bu ya. Ya. Nah, sekarang langsung to the point kepada masalah hoax. Nah, ini mungkin saya hanya ingin meluruskan atau bukan meluruskan, mungkin mencocokkan. Ibu setuju nggak kalau hoax itu disejajarkan dengan fitnah, Bu? Setuju Pak. Tapi kadang kita juga harus ngelihat kalau dari sudut pandang akademisi, hoax itu kadang tidak selamanya negatif. Karena bisa jadi hoax itu malah diciptakan untuk menaikkan impresi publik seseorang atau misalnya satu kelompok supaya menjadi positif. Itu kan hoax juga. Atau mungkin contohnya seperti untuk menaikkan elektabilitas Elektabilitas, betul. Membuat berita yang plesetan hoax. Betul, Pak. Betul. Jadi intinya hoax itu berita yang tidak benar, mau itu nanti dibawa ke positif apa negatif, itu kadang tergantung framing dari pemberitaannya gitu. Nah, sedikit tadi kan Ibu menyampaikan lagi fokus ke masalah Palestina nih ya. Maaf ya, saya juga sekarang background saya pakai bendera Palestina nih. Saya termasuk yang ngefans juga Bu yang sangat peduli. Terus terang setiap sehari semalam kita 17 kali ya kalau yang Islam ya sholat. Setiap detik saya menangis mendengar hal tersebut. Tapi juga di lain sisi hoax yang gelontorkan terutama oleh kubu Zionis ya, Amerika dan sekutunya itu sangat masif banget ya. Mungkin Ibu bisa merasakan itu ya. Itulah yang barangkali kadang kita miris ya. Kalau iblis saja masih bisa diukur ya sikapnya sepak terjang atau kejahatannya. Ini Israel itu sepertinya lebih dari iblis ya Bu. Nah jadi maksud saya begini, yang tadi disampaikan kan orang yang melakukan kejahatan, tapi dia sudah tidak lagi merasa dia berbuat jahat. Kalau di istilah orang mencuri itu klepto mungkin ya. Jadi dia nggak menyadari ini salah gitu. Nah itu sepertinya sudah menjadi label. Nah saya ingin menanyakan, apakah yang menyebabkan Yahudi atau Zionis termasuk Amerika atau dan sekutunya itu kemudian mereka merasa benar gitu ya. Ini ada 3 hal mungkin saya ingin menyampaikan di sini. Yang pertama, apakah memang ini dipengaruhi oleh ideologi, mohon maaf ya, faktor ideologi. Yang kedua, apakah faktor agama? Yang ketiga, apakah ditentukan oleh faktor lainnya mungkin yang kita belum tahu gitu. Oke, Pak. Punya pendapat nih karena ini juga menyangkut hoax juga nih. Jadi setiap berita yang disampaikan kadang tidak berimbang nih antara berita yang dari kubu Hamas atau Palestina dengan kubu Israel. Contoh sebetulnya banyak. Itu bahkan ada berita-berita yang menyatakan berita terakhir hari kemarin ya. Tapi benar tidaknya saya tidak tahu itu hoax bukan ya. Katanya tank Israel itu sudah hampir habis. Karena dalam sehari itu lebih dari 10-20 tank dihancurkan oleh Hamas katanya ya. Nah sementara kubu Hamas kan menyampaikan berita kemenangan-kemenangan, tapi kemenangan yang disampaikan hanyalah sebatas pembunuhan atau penyerangan kepada kalangan sipil bahkan rumah sakit. Nah, barangkali Ibu punya pendapat ini silakan. Oke. Ini kebetulan materinya juga udah saya siapkan Pak. Saya izin share screen lagi ya. Nah, ini jadi berkaitan dengan hoax dan propaganda.
Nah, kita juga harus bisa tahu kalau misalnya hoax itu Pak tadi, kenapa akhirnya bisa ada orang yang kok bisa langsung percaya ya gitu. Dirinya tuh kayak udah paling bener, kayaknya udah ngalah-ngalahin yang lain-lain, gue deh yang paling bener gitu. Walaupun mungkin kita juga tahu itu kayaknya salah deh, tapi kok nih orang bisa percaya banget gitu. Nah, karena hoax ini juga kadang tadi saya bilang bisa di framing positif apa negatif itu tergantung, tapi hoax itu dengan propaganda kaitannya memang sangat sangat erat gitu Pak. Yang pertama, biasanya kita bisa ngelihat berita yang hoax itu akan di-framing sebagai propaganda kalau sisi konten dari informasinya itu dibuat emosional, Pak. Karena ketika kita emosional, itu informasi apa-apa tuh cepat banget masuk. Iya enggak? Kita ngelihat berita orang-orang misalnya lagi, apalagi yang saya lihat di media sosial sekarang, korbannya kan banyak banget anak-anak gitu ya. Nah, itu bikin kita jadi ngerasa lebih emosional, akhirnya bisa masuk tuh pesan-pesan propagandanya. Padahal mungkin dari Israel sendiri juga saya belum pernah tuh ngelihat kayak ada foto-foto korban dan lain sebagainya gitu ya. Malah kayaknya tentara-tentaranya pada joget-joget gitu, terus pakai makeup di pantai. Menurut saya kayak ini kayaknya nggak lagi perang deh kalau mereka, kayaknya yang perang cuma satu orang doang gitu. Nah, itu kan berarti ada ketidakberimbangan informasi yang muncul juga ke masyarakat. Dan kalau yang saya perhatikan sendiri sih mirisnya, justru ketidakseimbangan informasi itu adalah ada di pihak Israelnya sendiri gitu. Pemerintah Israelnya. Yang tadi saya bilang filter bubble itu loh, Pak. Jadi informasinya tuh yang mereka lihat cuma dari mereka aja. Makanya mereka ngerasa gue paling oke dibanding yang lain. Padahal semua orang tuh ngelihat kondisinya, aduh ini orang buta banget sih, masa nggak bisa lihat realitanya kayak gimana gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya perhatikan, dan misalnya saya udah ngelihat juga dari beberapa referensi, ada beberapa negara yang memang menyebarkan propagandanya itu secara masif, terstruktur, dan berkala. Jadi bisa jadi kayak pendidikan di sekolahnya mereka itu ngasih lihat kalau orang Palestina itu bukan manusia. Narasinya itu udah di mana-mana, Pak. Jadi propagandanya itu kayak diinfiltrasi ke otaknya dari zaman kecil gitu. Makanya kalau Bapak perhatiin kan, kadang berita-berita yang muncul itu ketika orang Palestina berdemonstrasi itu minta kebebasan, orang Israel demonstrasi itu mau bunuh-bunuhin orang gitu. Karena dia ngerasa ngebunuh orang itu adalah satu hal yang benar. Iya nggak? Nah, itu adalah produk dari propaganda. Kita bisa ngelihatnya seperti itu sebetulnya. Nah, terus karena berkaitan dengan nasionalisme, kalau di konteksnya Israel sama Palestina ini, jadi banyak digunakan dalam konteks komunikasi politik juga. Makanya kalau di Israel itu relatif lebih banyak pimpinannya itu, walaupun dipilih secara demokratis, tapi dia memiliki apa ya namanya kecenderungan politik kanan, ultranasionalis dan lain sebagainya. Makanya kayak statement rasis atau stereotip terhadap orang di luar Israel itu terkesan menjadi normal buat mereka. Kalau saya ngelihatnya seperti itu. Nah, terus biasanya sumbernya itu udah nggak bisa dilacak karena apa? Informasinya dibikin banyak. Kita kan bisa tahu ya Pak, sejarahnya Palestina dari zaman dulu tuh udah ada, bukunya juga ada, ya nggak? Sampai kayak koin-koin aja tuh, koin 1920-an tulisannya Palestina. Tapi begitu diliatin ke orang Israel tuh mereka bilang, oh nggak ada tuh negara yang nama Palestina, itu kan cuman daratan kosong aja. Saya juga nggak habis pikir mereka kayak itu udah ada buktinya, kok mereka masih nggak percaya juga gitu. Nah itu karena bisa jadi pengetahuan yang mereka punya itu terus-terusan dipatahkan dan dimasukin lagi pengetahuan-pengetahuan baru yang mendukung rezim tertentu. Kalau saya ngelihatnya seperti itu sih Pak. Gitu. Sedikit, yang satu yang terakhir mungkin yang tadi. Jadi sikap Zionis yang sangat super biadab di luar batas kemanusiaan tadi, bahkan sampai menganggap kalau orang Palestina itu seekor binatang lebih dari seorang atau sebuah hewan atau binatang, itu dipengaruhi apa faktor ideologi mereka, maksudnya tadi agama mereka, atau apa atau yang lainnya, sehingga mereka kok bisa skeptis pandangannya seperti itu. Itu maksud saya. Itu gimana? Kalau untuk punya jawaban yang tepatnya belum tahu juga Pak, karena saya belum pernah melakukan penelitian gitu ya, sebabnya seperti apa. Tapi kalau saya ngelihat sih ini lebih ke memang pengaruh dari ideologi. Jadi bukan agama aja gitu. Saya setuju sekali Bu kalau memang jawabannya, karena ini artinya kenapa yang disampaikan yang dilakukan oleh Israel ternyata juga dilakukan oleh Amerika dan sekutunya. Jadi itu seperti ada ideologi mereka yang memang memiliki pandangan sama skeptis terhadap permasalahan Palestina. Ya terima kasih sekali berikan tangan untuk
moderator ya. Kita waktu hanya tinggal beberapa menit. Ada nanti pertanyaan yang disampaikan dari kelompok oposisi ini ceritanya mereka mengkritisi ya. Nah yang kemudian nanti akan dijawab oleh kelompok penyaji yang kalau ada perlu bantuan nanti Bu Fani bisa menambahkan. Silakan. Boleh Pak, silakan. Ya. 2 saja ya waktunya, maksimal 2 pertanyaan. Ya, silakan. Terima kasih untuk Bu Fani. sesi pertanyaan dibuka. Silakan untuk yang mau bertanya ke kelompok 2. Ajukan tangannya. Ayo silakan. 2 orang menanya cepat. Silakan. Tentang hoax. Cepat waktu. Ayo. Kalian pernah jadi korban hoax, boleh sok mengadu. Dan aku di home. Cepat. 2 orang menanya. Sok, ya silakan. Berdiri. Disub. Nama, nomor absen. Ya. Jadi saya mau nanya gimana caranya ngilangin berita-berita udah kayak terakhir Karena menghilangkan berita hoax yang sudah terlanjur tersebar. Mungkin maksudnya bahwa jejak digital sulit dihilangkan ya, sehingga berita hoax itu terus berantai itu. Ya, baik. Tepuk tangan dong, bagus pertanyaannya. Satu lagi. Ya, so. Sebutkan nama Anda. Ya. Silakan. Saya ulangi lagi, pertegas. Nah mungkin yang keduanya pertanyaannya bahwa ada berita yang yang fakta ya, bahwa itu kejadian seperti itu, tapi ketika itu di share malah justru dipolitisir ya, atau direkayasa atau ubah menjadi berita hoax. Ya itu aja 2 pertanyaan, silakan untuk kelompok untuk menjawab. Sebutkan. Saya Maisa Akila, absen 17, jadi cara yang bisa lakuin itu yang pertama nge-report akun yang menyebarin hoax-nya, karena kalau misalnya semakin banyak yang nge-report pasti si akunnya juga di-blokir sama Instagram atau sama sosial media yang lainnya. Itu sih paling laporin ke Kominfo. Gimana yang tanya? Kembalikan penanya. Bagaimana? Sudah puas dengan pertanyaan? Itu ada 2 jawabannya, dapat ditegaskan kembali yang keras. Ada 2 jawabannya. Yang pertama report akun yang nyebarin hoax-nya, yang kedua dilaporin. Ya nanti kalau kurang nanti ditambahkan ya dari 4. Satu lagi sekaligus dijawab. Ya, silakan. Nama saya David 19. 19. 15 silakan. Terkait dengan pertanyaan ini tadi, yang awalnya berita itu berita fakta tapi malah jadi disangka hoax. Itu bisa salah satu gimana ya? Maka kalau misalkan kita yang jadi korban, padahal kita sudah menyebarkan berita fakta. Asalkan di dalam berita itu ada faktanya, misalkan fakta berupa data atau foto. Kaitan dengan tadi jawaban dari Maisa, kalau ada foto yang berita hoax itu rata-rata dari yang saya lihat itu adalah kebanyakan gambarnya itu blur, dan juga tidak ada misalkan persentase rakyat ini berapa persen. Artinya dalam berita yang asli dan aktual itu harus ada data yang pasti dan sumbernya juga pasti ada. Jadi kita juga misalkan kita yang jadi bikin berita, kita juga pasti punya backup
bukti-bukti yang udah kita kumpul. Jadi kalau misalkan kita yang dapat imbasnya, kita tinggal karena hukum kita berikan bukti-bukti kepada pihak yang berjual. Berwajib bukti seperti itu. Ya. Tangkap, kalau tadi boleh tadi yang ditangkap itu berarti apa? Gambar blur, ada datanya, Sumbernya. dan sumbernya jelas. Bisa kami? Ya. Ibu mungkin mau menyampaikan yang terakhir kali Bu sebelum disimpulkan karena kita terbatas waktu. Dari tadi ada dua nih penanya nih. Mungkin sudah dipahami. Silakan Ibu. Ya, mungkin tambahannya cuma satu aja. Ketika kita udah tahu itu berita hoax atau misalnya berita palsu, itu kita jangan sebarin lagi dengan narasi hati-hati ya ini palsu, jangan gitu. Karena malah itu dapetin banyak engagement juga merekanya. Jadi kalau misalnya kita screenshot terus kita bilang ini hati-hati, tapi jangan kita nge-share konten asli dari berita palsu itu. Jadi kalau udah di-report udah aja selesai di situ gitu. Gitu aja sih, Pak. Ya baik, terima kasih. Silakan kalau kita kepada nomor untuk membuat terima. Terima kasih untuk narasumber atas pemaparan materinya. Silakan untuk melanjutkan kesimpulan acaranya. Kesimpulan. Iptek perkembangan rekayasa yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan. Bahkan hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya iptek tentu memberikan pengaruh bagi kehidupan bangsa, baik itu pengaruh negatif maupun positif. Ada saran? Dari Oh. JJ. Ada saran? JJ bisa dilanjutin? Oke, baik sebelumnya mohon maaf kepada Ibu Bapak Guru, Kak Fatia, serta teman-teman karena saya nggak bisa hadir langsung di sekolah. Ya silakan. Ya, sarannya seperti apa coba? Ya. Saya mau Jadi seperti cepatnya informasi yang masuk baik dari dalam maupun luar negeri, namun keberadaan iptek juga membuat banyaknya berita palsu atau hoax yang beredar di internet. Hal ini tentu membuat masyarakat sangat rugi. Karena itu, sebagai pengguna teknologi, kita juga harus bisa menyaring informasi untuk mengetahui keaslian dari berita yang kita baca, didengar maupun dilihat. Terima kasih. Ya. Ya, di rumah kondisinya kurang sehat tidak masuk. Namun itulah Bu Fani jadi berkat teknologi dan kelima ini ternyata mampu menghadirkan ya, siapapun tanpa mengira hak tetap ikut belajar walaupun di rumah. Terima kasih. Dan untuk itu pula dan sepertinya sebelum ya silakan para kelompok menutup dulu mungkin. Masih ada saran ya sarannya silakan ya. Dan ini ada saran-saran agar supaya terhindar dari hoax. Satu, hati-hati dengan judul provokatif. Dua, cermati alamat situs. Tiga, periksa fakta. 4, cek keaslian foto. 5, ikut serta grup diskusi anti hoax. 6, melaporkan berita atau informasi hoax. Ya, kelompok pamamitan sebelum ditutup oleh moderator kelompok dulu pamitan. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Ya, betul. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Ibu Ketua dan juga narasumber. Mohon maaf bila ada kesalahan dari moderator, tapi dari moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya, Pak. Saya ada urusan 2 menit dari saya, tapi sebelumnya 1 menit dulu dari Bu Fani. Pesan untuk kita. Silakan Bu Fani. Ya, mungkin karena berkaitan sama hoax ya, harus bisa lebih hati-hati lagi, apalagi sekarang memang lagi musimnya nih, berita berseliweran di mana-mana. Kalau memang kita udah nggak sanggup untuk bisa menyaring informasi, kita coba social media detox dulu deh, sehari apa 2 hari gitu. Habis itu baru kita bisa punya pemikiran yang lebih jernih untuk bisa ngelihat berita yang benar sama yang enggak yang mana. Gitu aja kali, Pak. Terima kasih, Bu.
dengan berakhirnya pertemuan tadi, saya pernah mengakhiri dengan beberapa kata ya. Pertama, terima kasih, mohon maaf ya mungkin telah merepotkan Ibu. Apapun yang tadi disampaikan sangat luar biasa sekali. Hari ini kita dapat pencerahan, dapat pengetahuan yang sangat banyak, dan tentu dengan pengalaman Ibu yang tadi sudah diceritakan juga ternyata pernah membantu sebagai staf Presiden Jokowi ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang pernah dilakukan itu bisa juga diikuti jejaknya oleh anak-anak kita semuanya. Amin. Terima kasih atas kesempatannya juga Bapak dan teman-teman. Terakhir dari saya menjelang pemilu 2024 ya. Semoga kita semuanya tidak golput oleh kritik. Saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, izin pamit ya. Jadi, tanahnya dikirim ke Ini mama kamu.